Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri. Jadi di materi stoikiometri ini ada banyak materi yang harus kita pelajari. Dan yang pertama itu kita belajar tentang persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia itu sendiri adalah persamaan yang menggambarkan hubungan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Jadi di situ ada zat-zat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Yang mana kita kenal kalau sebelum bereaksi itu namanya pereaksi dan setelah bereaksi itu namanya produk. Dan dalam persamaan reaksi kimia itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menuliskan persamaan reaksi. Yang pertama, persamaan reaksi itu dinyatakan dengan rumus kimia zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi, angka koefisien, dan fase atau wujud zat. Fase zat dituliskan dengan simbol di dalam kurung, sejajar dengan zat yang bereaksi dan ditulis miring. Kemudian, suatu persamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum kimia, yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun muatannya. Yang terakhir, setiap persamaan reaksi terdiri atas dua ruas yang dipisahkan oleh tanda anak panah. Ruas kiri merupakan zat-zat yang bereaksi atau pereaksi atau reaktan, dan ruas kanan itu menyatakan hasil reaksi atau produk. Nah, kita lihat contoh ini. Contohnya besi direaksikan dengan oksigen menghasilkan karat besi. Di mana kita bisa tulis reaksinya besi ditambah oksigen menghasilkan karat besi. Di mana rumus kimia dari besi adalah Fe, kemudian ditambah oksigen itu O2, O besar dan 2-nya harus tulis di bawah lagi. Anak panah menunjukkan hasilnya, jadi ini menghasilkan Fe2O3. Jadi karat besi itu rumus kimianya adalah Fe2O3. Penulisannya Fe, 2-nya harus di bawah, agak kecil lagi, O besar, kemudian 3 juga harus agak kecil lagi. Penulisan persamaan reaksi itu harus dilengkapi pula dengan menuliskan wujud zat-zat pereaksi maupun hasil reaksi yang cukup dituliskan dengan singkatan, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau fase padat, dalam bahasa Inggrisnya itu solid, itu fase padat ini memiliki simbol S kecil. Kalau yang simbol S kecil itu artinya dia padat atau solid. Kalau larutan atau aqueous, itu simbolnya itu A dan Ki, aki. Kalau simbol aki berarti dia itu larutan. Kemudian cairan. Kalau cairan itu simbolnya L kecil. Jadi kalau simbol L kecil itu cairan, itu dari kata, kenapa L itu dari liquid. Liquid. Kemudian gas itu simbolnya G kecil. Jadi simbol G kecil itu berarti dia berwujud gas. Dan satu di dalam reaksi kimia, persamaan kimia itu ada yang berwujud aqueous atau larutan. Kenapa dikatakan larutan? Karena di dalam zat tersebut itu mengandung zat terlarut dan juga pelarut. Kalau cairan berarti mengandung zat itu sendiri. Sedangkan kalau larutan berarti di dalamnya ada pelarut maupun zat terlarutnya. Nah, kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh persamaan reaksi kimia. Jadi ini Fe, ini besi, dalam kurung solid, dalam kurung S kecil, ini menunjukkan dia berwujud solid atau berwujud padat, ditambah O2, gas, berarti oksigen ini wujudnya gas, simbolnya G,
menghasilkan karat besi Fe2O3 solid, berarti dia wujudnya padat atau solid. Dan persamaan reaksi dikatakan sudah benar jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi antara ruas kiri dan ruas kanan itu sudah setara jumlahnya maupun muatannya. Dan penulisan persamaan reaksi itu harus mengikuti hukum kekekalan massa atau jumlah zat, hukum perbandingan tetap atau rumus kimia, serta sifat-sifat listrik atau muatan. Dan perlu diketahui bahwa persamaan reaksi kimia yang ini, Fe solid tambah O2 gas, menghasilkan Fe2O3 solid ini merupakan persamaan reaksi kimia yang belum setara. Mengapa belum setara? Karena jumlah zat atau jumlah atom di ruas kiri atau jumlah atom atau unsur di ruas kiri dan ruas kanan itu masih belum sama. Kita lihat bahwa Fe di reaktan 1, sedangkan di produk ada 2. Oksigen di reaktan ada 2, sedangkan di produk ada 3. Berarti persamaannya belum setara. Nah, di sini kita harus menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Dan untuk menyetarakan persamaan reaksi, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, kita harus menuliskan persamaan reaksi yang belum setara itu dalam bentuk rumus kimianya. Nah, kita tulis persamaan reaksi yang belum setara. Contohnya ini, Fe solid ditambah O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid. Nah, ini kan belum setara. Kemudian, membuat pemisalan angka koefisien. Kita buat pemisalan seperti ini. Jadi seperti ini. Kita misalkan untuk Fe ini koefisiennya misalkan A, O2 koefisiennya B, dan Fe2O3 koefisiennya itu C. Kita buat pemisalan menggunakan pemisalan angka koefisien itu dengan menggunakan variabel. Berikut menentukan angka koefisien. Jadi penentuan angka koefisien itu dilakukan dengan memisalkan angka koefisien salah satu senyawa yang direaksikan berupa senyawa yang paling kompleks dengan angka 1. Jadi kita misalkan salah satu senyawa yang paling kompleks itu dengan angka 1. Jadi kita lihat bahwa yang merupakan senyawa yang paling kompleks yaitu Fe2O3. Kenapa? Karena kita lihat bahwa Fe juga ada, oksigen juga ada. Berarti kita misalkan koefisien dari senyawa yang paling kompleks itu 1 itu pada Fe2O3. Jadi kita misalkan C ini 1. Maka Fe ini kan A. Koefisiennya A, di reaktan koefisiennya A, sedangkan di produk koefisien dari Fe ini adalah ini kan 1 kali 2 berarti 2. Mari kita tulis Fe, kita cari koefisien dari Fe sama dengan A sama dengan 2C. Jadi kita pakai pemisahnya sama dengan, jadi ini reaktan, ini produk. Di reaktan masih A, sedangkan produknya itu karena Fe sini ada 2, maka 2 kali C, maka 2C. Karena C-nya sama dengan 1, kita misalkan 1, maka 2 dikali 1. Sehingga A itu sama dengan 2. Kemudian kita cari koefisien dari B. Koefisien dari B, kita lihat di sini untuk oksigen. Oksigen itu di reaktan itu ada B dengan oksigennya 2, berarti 2 kali B. 2 dikali dengan koefisiennya, maka 2B sama dengan, dan produknya oksigen di sini 3, maka 3 kali C, maka dapat 3C. Berarti 2B sama dengan 3C. Karena C-nya sama dengan 1, maka C ini kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi 2B sama dengan 3 kali 1, maka 2B itu sama dengan 3, dan B sama dengan 3/2. Oke, kemudian jadi kita sudah dapat nilai dari tiap koefisien. Kalau koefisien A itu adalah 2, koefisien B-nya itu 3/2, dan koefisien C-nya adalah 1. Nah, kita tulis persamaan reaksi yang sudah kita dapat itu, di mana A tadi 2, kita tulis 2, B-nya 3/2,
dan C-nya itu 1. Kalau satu itu tidak biasa ditulis, dibiarkan saja. Maka jadi kita lihat bahwa persamaan reaksi yang diperoleh adalah 2Fe solid ditambah 3/2 O2 gas menghasilkan Fe2O3 solid. Nah, untuk persamaan reaksi kimia, kita jangan menulis seperti ini. Jadi kita harus ubah. Jadi ini kan 3/2 angka pecahan. Jadi kita harus buat supaya tidak menggunakan angka pecahan seperti ini. Tidak perlu menggunakan yang 3/2 ini. Maka kita cari angka yang mana dikalikan dengan 3/2 menghasilkan angka yang mana bukan pecahan lagi. Maka di sini kita kalikan dengan 2. Karena kalau 3/2 kali 2 maka akan diperoleh 3. Hasilnya harus 3 ya. Jadi nanti menjadi 4. Ini dikalikan dengan 2. Oke, sabar. Oke, jadi 2 dikali 2. Jadi semuanya ini, semua koefisiennya itu dikali dengan 2. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 4 Fe solid ditambah 3/2 kali 2 akan diperoleh 3. Maka 3 O2 gas menghasilkan 1 dikali dengan 2 akan diperoleh 2. Maka 2 Fe2O3. Sekarang kita bisa hitung berapa jumlah unsur di ruas kiri dan juga ruas kanan. Apakah sudah sama atau belum? Kalau belum sama berarti persamaannya belum separah. Tapi kalau sudah sama berarti persamaannya sudah setara. Fe di reaktan ada 4. Coba kita lihat di produk, ini 2, berarti 2 kali 2, 4. Oke, sudah sama. Oksigen, 3 kali 2, 6. Coba di ruas kanan di produknya, 2, ini 3, maka 3 kali 2, 6. Oke, jadi sudah sama. Jadi persamaan reaksinya sudah sama. Kenapa? Karena jumlah atom atau unsur di ruas kiri dan juga ruas kanan itu sudah sama atau sudah setara. Oke, kita lanjut materi berikut tentang massa atom relatif atau AR dan juga massa molekul relatif atau MR. Oke, jadi kita lihat yang pertama itu massa atom relatif atau AR. Jadi massa atom relatif suatu unsur X atau disimbolkan menjadi ARX adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur tersebut dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi kenapa tulis C12? Karena massa dari C adalah 12. Atau nomor massa dari C adalah 12. Oke, jadi kalau mencari AR itu kita bisa gunakan rumus ini. ARX, kalau kita mencari massa atom relatif satu unsur X, maka kita pakai rumus ARX sama dengan massa satu atom X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Jadi ARX sama dengan massa satu atom X per 1/12 massa satu atom C12. Oke, yang berikut bagaimana cari massa molekul relatif. Yang tadi itu atom relatif, berarti hanya satu unsur saja. Kalau molekul berarti itu bisa lebih dari 2 unsur. Massa molekul relatif suatu molekul Y adalah perbandingan antara massa satu molekul Y dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Jadi kita bisa cari MRY sama dengan massa satu molekul Y dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Jadi rumusnya sama, yang beda yang tadi itu atom, kalau ini adalah molekul. Dan massa satu molekul Y itu sama dengan jumlah massa dari atom-atom penyusun molekul Y. Dan massa rumus relatif MR itu menyatakan jumlah massa atom yang tercantum dalam rumus kimia suatu zat. Kalau molekul kan
terdiri dari dua atau lebih unsur. Kalau atom berarti hanya satu unsur. Kalau molekul itu lebih dari unsur. Jadi kalau kita mau cari massa atau molekulnya itu berarti itu sama dengan jumlah massa dari atom-atom penyusun. Kenapa disebut atom-atom? Karena kalau molekul berarti dua unsur atau lebih unsur. Kita langsung ke contoh soal. Yang diminta tentukan massa atom relatif unsur. Tentukan massa dari N, ini nitrogen, dan juga Na atau natrium. Di mana diketahui massa rata-rata satu atom N itu 14,0067 SMA dan massa rata-rata satu atom Na atau natrium itu 22,99 SMA. Jadi SMA ini adalah satuan massa atom. Jadi langsung jawab. Jadi sini kan diminta untuk tentukan massa atom relatif dari unsur N dan juga Na. Maka kita pakai rumus ARN sama dengan massa satu atom N dibagi 1/12 massa satu atom C12. Nah, di sini kita masukkan massa satu atom N adalah 14,0067 SMA. Jadi kita tulis 14,0067 SMA. Dan 1/12 massa satu atom C12 adalah 1 SMA. Karena massa satu atom C kan 12. Jadi 1/12 kali 12 maka akan diperoleh 1 SMA. Maka 14,0067 SMA bagi 1 SMA diperoleh 14,0067. Jadi massa atom relatif dari nitrogen adalah 14,0067. Oke, yang berikut kita cari massa atom relatif dari Na atau natrium. Rumusnya sama. Massa satu atom Na dibagi 1/12 massa satu atom C12. Di mana massa rata-rata dari satu atom Na adalah 22,99 SMA. Kita masukkan. Dibagi dengan 1 SMA. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa 1 SMA ini diperoleh dari 1/12 dikali dengan massa satu atom C12 yaitu 12, maka 1/12 kali 12 diperoleh 1 SMA. Sehingga massa atom relatif dari natrium adalah 22,99. Yang berikut, tentukan massa molekul relatif molekul-molekul, massa atom relatif unsur-unsur. Jadi ini kita bisa lihat pada tabel periode unsur. Dari yang pertama Al2SO4 3 kali dan juga Na2CO3 10H2O. Jadi ini masuk dalam senyawa hidrat. Kenapa senyawa hidrat dikatakan senyawa hidrat? Karena dia mengikat H2O. Jadi sini dia mengikat 10 molekul H2O. Kita cari yang pertama, Al2SO4 3 kali itu kita lihat bahwa di sini terdiri atas 2 atom Al atau aluminium, 3 atom S atau sulfur, dan juga oksigen. Oksigen ini ada 12, berarti ada 12 atom oksigen. Sehingga di sini kita bisa cari MR dari Al2SO4 3 kali. Jadi kita langsung saja 2 dikali AR dari Al ditambah 3 kali ARS ditambah 12 kali AR dari oksigen. Sehingga 2 dikali 27, jadi AR dari Al itu 27. Terus AR dari S itu 32 dan AR dari oksigen itu 16. Maka 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16 maka diperoleh 342. Jadi untuk mencari massa dan massa molekul. Jadi untuk mencari massa suatu molekul itu bisa menggunakan rumus ini, kita bisa jumlahkan massa atom relatif dari tiap-tiap unsur penyusun molekul tersebut. Nah, ini juga caranya sama.
Karena ini Na-nya ada 2, maka 2 kali Ar dari Na, terus 1 kali Ar dari C, 3 ini 3 tambah 10 berarti 13 kali Ar dari oksigen dan 20 kali Ar dari H. Maka kita masukkan saja, di mana massa dari natrium itu 23, massa dari C itu 12, massa dari oksigen 16, dan massa dari H itu sama dengan 1. Maka kita kalikan. 2 kali 23 ditambah 1 kali 12 ditambah 13 kali 16 ditambah 20 kali 1. Sehingga massa molekul Na2CO3 10H2O adalah 286. Jadi untuk mencari massa molekul relatif, jadi kita kita tidak perlu menggunakan rumus ini, tapi kita juga bisa menjumlahkan massa dari atom-atom penyusun molekul tersebut. Jadi kita bisa mencari massa dari molekul tersebut, massa molekul relatif dari molekul tersebut dengan cara menjumlahkan massa dari atom-atom penyusunnya. Oke, untuk materi tentang persamaan reaksi kimia dan juga tentang massa atom relatif dan juga massa molekul relatif, sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan kirimkan LKPD untuk kalian selesaikan. Semangat selalu, dan jika mengalami kesulitan silakan bertanya. Semangat selalu.